Tritura adalah singkatan dari Tri atau tiga tuntutan rakyat yang diberikan oleh para kumpulan mahasiswa kepada pemerintah. Aksi Tritura dilatar belakangi karena adanya peristiwa G30 SPKI yang membuat keadaan politik, ekonomi, dan juga keamanan negara menjadi kacau. Dengan terjadinya keadaan ini, muncullah aksi tuntutan penyelesaian seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI yang disuarakan oleh banyak rakyat Indonesia. Aksi Tritura terjadi pada tanggal 26 Oktober 1965 sampai 10 Maret 1966. Tempat terjadinya aksi Tritura yang pertama di gedung DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang kedua di Istana Bogor, dan yang terakhir yaitu di Jalan Menuju Istana Merdeka. Berikutnya adalah tokoh yang terlibat dalam aksi Tritura. Yang pertama, Soekarno. Soekarno berperan sebagai tokoh yang menjadi alasan terjadinya aksi protes. Yang kedua, PKI. PKI adalah pelaku pada peristiwa G30 SPKI dan ikut serta menjadi tokoh alasan terjadinya aksi protes. Yang ketiga, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI. Yang keempat, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI adalah organisasi mahasiswa anti komunis. Kumpulan ini menjadi pelopor adanya protes pada seruan anti PKI dan anti Soekarno. Yang kelima, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI menjadi salah satu pelopor tercetusnya gagasan pembuatan aksi Front Pancasila. Yang keenam, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau KABI. Yang ketujuh, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau KAWI. Yang kedelapan, Front Pancasila, yaitu kumpulan massa aksi yang digabungkan menjadi satu. Tugas mereka adalah menyuarakan pembubaran PKI dengan melakukan aksi demonstrasi. Yang kesembilan, Pasukan Cakrabirawa adalah unit pasukan pengawal kepresidenan Presiden Soekarno. Pasukan ini memiliki tugas menjaga Soekarno. Yang terakhir adalah Arif Rahman Hakim. Arif Rahman Hakim adalah korban dari bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dengan para massa. Saya akan menjelaskan kronologi aksi Tritura. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa G30 SPKI yang menewaskan 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan rakyat karena keadaan politik, ekonomi, dan keamanan di Indonesia yang semakin memburuk. Keadaan ini membuat munculnya aksi tuntutan dari berbagai kesatuan masyarakat. Salah satu pelopornya adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Pada tanggal 26 Oktober 1965, berbagai kesatuan aksi melebur menjadi satu wadah, yaitu Front Pancasila. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPI yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan 3 butir tuntutan atau Tritura yang berisi 1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Perombakan dan pembersihan unsur-unsur PKI dari Kabinet Dwikora. 3. Turunkan harga kebutuhan pokok dan perbaiki ekonomi. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa seluruh Indonesia. Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun rakyat kurang puas dengan perubahan tersebut karena banyak tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI masih berada dalam kabinet yang baru yang dinamai dengan sebutan Kabinet 100 Menteri. Lalu pada tanggal 24 Februari 1966 dilaksanakan pelantikan kabinet baru. Para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalanan menuju Istana Merdeka untuk melancarkan aksi penolakan terhadap kabinet baru.
Tetapi aksi tersebut dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, pasukan pengawal kepresidenan, sehingga terjadi bentrokan. Bentrokan tersebut mengakibatkan gugurnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 1966, Presiden Soekarno merespon dengan keras tindakan bentrokan yang menimbulkan adanya korban, hingga membuat Soekarno harus membubarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Pembubaran ini mendapatkan protes dari beberapa kelompok mahasiswa. Lalu, tanggal 10 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan membahas tentang penolakan dan pengecaman aksi demonstrasi mahasiswa dengan tuntutan trituranya yang dihadiri oleh beberapa partai politik, serta Presiden Soekarno yang didampingi oleh A.M. Hanafi, Dr. Sumarno, Dr. Subandrio, Dr. Jeleimena, Maijen Ahmadi, dan Dr. Khairul Saleh. Pertemuan tersebut berakhir dengan deadlock atau buntu karena keinginan yang berseberangan. Hasil akhir dari aksi Tritura, yakni pada tanggal 10 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan untuk menghadapi situasi yang terjadi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai partai politik. Presiden Soekarno didampingi oleh A.M. Hanafi, Dr. Sumarno, Dr. Subandrio, Dr. Jeleimena, Maijen Ahmadi, dan Dr. Khairul Saleh. Pertemuannya membahas tentang penolakan dan pengecaman aksi demonstrasi mahasiswa dengan tuntutan trituranya. Pertemuan tersebut berakhir dengan deadlock atau buntu karena keinginan Presiden Soekarno berseberangan dengan permintaan dari Front Pancasila. Rentetan demonstrasi yang terjadi untuk menyuarakan Tritura akhirnya diikuti dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa dikenal dengan nama Super Semar oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu dilakukan untuk memulihkan keamanan dan juga ketertiban negara. Nah, apa sih Super Semar itu? Super Semar adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret yang merupakan surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Surat ini bertujuan untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pada masa itu. Latar belakang dari peristiwa Super Semar ini adalah karena ketidakstabilan politik pasca peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Kemudian ada waktu terjadinya adalah saat Presiden Soekarno menandatangani Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966 yang bertempat pada Istana Bogor. Kemudian ada tokoh yang terlibat dalam Super Semar ini, yaitu Front Pancasila yang terbentuk dari Komite 9 Indonesia, Komite Pengarah Indonesia, Komite Persiapan Pembentukan Indonesia, Komite General Indonesia, dan Kemerdekaan. selanjutnya adalah perwira tinggi Angkatan Darat, yakni ada Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir M. Lalu selanjutnya adalah Presiden Soekarno dengan Jenderal Soeharto. Selanjutnya adalah kronologi dari Super Semar. Pada tanggal 12 Januari 1966, Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR dan mengajukan 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Selanjutnya, Soekarno mengeluarkan kebijakan untuk mereshuffle Kabinet Dwi Kora menjadi Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan yang di dalamnya terdapat orang-orang komunis. Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 1966, para demonstran berusaha menggagalkan upacara pelantikan Kabinet Dwi Kora. Pada tanggal 11 Maret terjadi aksi demo besar-besaran di depan Istana Bogor.
Selanjutnya, para perwira tinggi Angkatan Darat menghadap Soeharto untuk meminta izin menyusul Soekarno. Soeharto mengizinkan perwira tinggi Angkatan Darat untuk menyusul Soekarno ke Istana Bogor. Soeharto juga berpesan kepada perwira tinggi Angkatan Darat untuk menyampaikan ke Soekarno bahwa dirinya sanggup mengatasi kekacauan ini dan meminta Soekarno mempercayakan hal ini kepadanya. Pada pertemuan tersebut, Soekarno memerintahkan perwira tinggi Angkatan Darat untuk membuat surat perintah yang akan ditunjukkan ke Soeharto. Surat tersebut berisi perintah bagi Soeharto untuk mengatasi masalah keamanan dan krisis politik yang terjadi pada saat itu. Surat perintah tersebut kemudian ditandatangani oleh Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang yakini dikenal dengan sebutan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Hasil akhir dari peristiwa Super Semar adalah pengakuan bagi Soeharto untuk membubarkan PKI serta menangkap menteri-menteri loyalis Soekarno dan mengakhiri era Orde Lama dan memulai Orde Baru yang berlangsung hingga 1998. Saat ini naskah asli Super Semar tidak pernah ditemukan. Nah, apa sih dualisme kepemimpinan itu? Dualisme kepemimpinan adalah dua pemimpin yang memiliki kewenangan yang sama seperti dualisme kepemimpinan Soekarno dan Soeharto pada tahun 1966 sampai 1967. Nah, latar belakang terjadinya dualisme kepemimpinan ini adalah di awal tahun 1966, di mana saat kondisi politik sedang bergejolak, Soekarno diprotes karena gerakan G30S dan perekonomian Indonesia yang memburuk. Hingga puncaknya pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung oleh tentara, menteri atau Panglima Angkatan Darat. Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Lalu pada 11 Maret 1966 sore hari di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan pada saat itu. Selanjutnya adalah waktu terjadinya, yakni pada tanggal 20 Juni 1966 hingga 27 Maret 1968. Bertempat pada yang pertama adalah Istana Merdeka di Bogor, lalu yang kedua adalah Gedung DPR GR, dan yang ketiga adalah Markas Besar Angkatan Darat di Yogyakarta. Kemudian ada tokoh yang terlibat, yakni adalah IR Soekarno dan Soeharto, dan ketiga adalah DPR GR. Kemudian ada Jenderal Aha Nasution sebagai Ketua MPRS, dan yang terakhir adalah Mr. Hardy sebagai sahabat Soekarno. Selanjutnya adalah kronologi dari dualisme kepemimpinan. Pada bulan Juni 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan yang mengarah pada dualisme kepemimpinan karena terjadi pengukuhan kedudukan Super Semar yang menyebabkan Soeharto memiliki kewenangan lebih luas dalam pemerintahan. Dalam ketetapan MPRS, apabila presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat Super Semar, sehingga secara hukum Soeharto memiliki kedudukan setara dengan Presiden Soekarno, serta pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Lalu, pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1966, dalam sidang MPRS memutuskan menjadikan Super Semar sebagai TAP MPRS, dan majelis pun juga mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden, sehingga secara hukum Super Semar tidak bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Lalu pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara. Dalam pidato tersebut, Soekarno sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa G30 SPKI. Hal tersebut tidak memuaskan anggota MPRS, sehingga MPRS pun memutuskan untuk meminta kepada Presiden agar melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khususnya mengenai sebab terjadinya G30 SPKI, beserta epilognya, dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Lalu, pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden Soekarno menyampaikan surat berisi pelengkap Nawaksara atau Pelnawaksara. Di sidang MPRS telah menetapkan dan memutuskan untuk membentuk kabinet baru, yakni yang bernama Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat, yang diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966 dengan tugas pokok Dwi Dharma, yakni menciptakan stabilitas, ekonomi, dan juga politik.
Lalu, pada tanggal 9 Februari 1967, DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa. Mr. Hardy, selaku sahabat Soekarno, menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS menyatakan nonaktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Lalu, pada tanggal 7 Februari 1967, Mr. Hardy menemui Soeharto dan menyerahkan konsep dari Presiden Soekarno. Dan pada tanggal 8 Februari 1967, Soeharto membahas surat tersebut bersama keempat panglima angkatannya. Lalu pada tanggal 10 Februari 1967, para panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima. Lalu, pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 1967, Presiden Soekarno memerintahkan Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor, karena Presiden menyetujui draft yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1967. Lalu pada tanggal 27 Maret 1967, dalam sidang umum 5 MPRS, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang menandakan mulainya periode Orde Baru dan berakhirnya dualisme kepemimpinan. Pada tanggal 7 Februari 1967, Soekarno mengirim surat kepada Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada tanggal 22 Februari 1967. Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri di Istana Merdeka terkait pengunduran dirinya sebagai presiden pada saat itu. Tak lama kemudian, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai presiden. Ketetapan itu tertuang dalam TAP MPRS nomor 33 tahun 1967.